Sudah iklan tapi masih boncos, bahkan nggak ada yang beli. Tenang, di video ini gua udah uji coba di toko uji coba gua. Top up sekali 50.000, kira-kira gua dapat untung berapa, omset berapa, dan gua pakai kata kunci apa aja. Di video ini gua akan kasih tahu buat juragan. Juragan, sekali lagi gue perlu disclaimer bahwa uji coba ini jangan dilihat dari besar ataupun kecilnya, tapi ambil sisi positifnya bahwa gue iklan untung dan gak boncos yang nanti bisa kalian aplikasikan. Sekali lagi ini gue cuma sekali top up 50.000 dan gue biarin begitu aja, tapi nggak langsung dibiarin sih. Gue pakai kata kunci yang udah gue bidik sebelumnya. Terus gue top up kan 50.000, terus gue biarin dan ternyata menghasilkan penjualan kurang lebih berapa ya? Kepo kan? Kita langsung ke TKP. Jadi ini adalah akun uji coba gue. Nama akunnya adalah CP Persada Lestari dan mohon jangan dicat dulu akun ini karena ini gue uji coba apapun di sini di barang baru yang akan gue rekomendasikan ke kalian. Itu gue uji coba dulu, gue tes kira-kira kalau gue pasang iklan di harga untung 15% atau 20% apakah laku atau tidak, makanya harus gue uji coba dan setelah itu baru gue sharing ke kalian. Jadi ini akun memang khusus untuk uji coba. Dan kali ini gue uji coba cuman sekali top up, itu sekitar 100.000, tapi efektifnya itu pada tanggal 20 Januari sampai 19 Februari. Oke. Nah, gue biarin aja. Ternyata cuman menghabiskan iklan sebanyak 59.000. Kok bisa sih cuman ngabisin iklan 59.000? Nah, karena ini akun gak gue maintenance, jadi gue top up aja. Kenapa iklannya cuma habis 59.000? Itu karena gue main di kata kunci yang gak gue ikutin rekomendasi Tokopedia. Jadi gue ikutin kata kunci di bid terendah. Jadi kliknya jarang, gue hanya mengejar untung. Oke. Jadi pengeluarannya cuma 59.139. Itu satu indikator. Indikator keduanya adalah kenapa tetap segini adalah karena pencarian produk yang gue pasang iklan ini masih begitu rendah dan toko ini pun belum ada ulasannya. Jadi orang untuk klik pun agak sedikit tidak tertarik mungkin. Dan gue nggak optimasi sama sekali, gue cuman main di iklan dan kata kunci. Selanjutnya gue iklan sebesar 50 ribuan, 59.000 tuh 139 rupiah dengan pendapatan sebesar 1.700.000. Asli pendapatannya ini adalah 1.878.000 atau sekitar 1.900.000. Dan gua marginnya adalah sekitar 15% sampai 20%. Anggaplah bersih margin gua sekitar 10%. Berarti iklan 50.000 untungnya adalah misalnya ini 2 juta. 2 juta dikali 10% 200.000. Jadi 4 kalinya tuh baru kita dapat untung. Dan ini juga gak gue apa-apain, gak gue optimasi. Gue cuman pasang di kata kunci. Kita bedah aja ya pelan-pelan. Kita sekarang masuk ke lampu utama nih. Barang-barang yang laku adalah vakum. Oke. Jadi gue iklanin bikin 1, 2, 3, 4, 5 grup. Dan setiap grupnya itu ada 10 produk, ada 1 produk, ada 1 produk. Jok sepeda ada 2 produk, vakum ada 6 produk. Oke, kita lihat ya, yang paling banyak terjual adalah lampu taman, terjual 4. Terus jok sepeda terjual 1 dan vakum terjual 2. Dan seperti yang gue bilang bahwa gue main bidnya bid rendah, sekitar 300 sampai 450 nih. Oke, di range itu. Jadi pas awal gue masang itu gue lihat selama ya seminggu sekali gue lihat, oh ternyata kliknya masih kurang, ya gue naikin sedikit. Awalnya 300, 350, 400, 450. Dan ini baru bulan pertama gue harus ngecek juga mana nih
produk-produk yang akan gua nonaktifkan. Kenapa produknya ini gua nonaktifkan, misalnya lampu taman? Karena produk ini nggak menguntungkan gitu, banyak kliknya doang tapi yang beli nggak ada. Itu yang disebut dengan boncos. Jadi kalian udah iklan misalnya 100.000, ternyata yang beli no. Dan ini kesalahan yang sering terjadi adalah kalian nggak riset yang namanya produk. Bukan mindset enggak. Riset produk itu penting, nggak cuman mindset doang. Kalau yang mentor-mentor berbayar kan bilangnya mindset. Enggak lah, yang penting itu adalah produknya, produk ujung tombak. Karena kan kita jualan di mana orang-orang nggak ngelihat kita. Kecuali kayak lu jualan di tempat biasa gitu, di pasar tradisional masih tatap muka dengan pembeli, itu baru bisa dibilang ahli atau enggak. Kalau ini kan kita nggak kelihatan mukanya, makanya ahlinya itu terlihat di pencarian produk dan kata kunci yang dimainkan, dibalas chat, jadi seperti itu. Oke, kita langsung aja ya. Nah, untuk lampu taman sendiri ya, yang paling laku itu ada di Tesun lampu taman outdoor. Kliknya 16, terjual 2. Nah, kliknya 16 tapi bisa terjual 2 itu karena gua udah riset di kata kuncinya. Jadinya bersaingnya di posisi yang pas. Oke, juragan, jadi ini adalah produk yang gua jual. 1, 2, 3, ada 10 produk di kategori lampu. Jadi setiap kategori itu produknya harus sama, bahkan kalau bisa harus mirip. Kalau nggak mirip, bikin beberapa produk nggak apa-apa. Satu produk ada 3 produk atau satu produk itu nggak apa-apa, nggak masalah. Asal sama ya, jangan ntar di sini lampu di sini pembersih telinga, kan nggak pas gitu, nggak sesuai dengan target iklan yang kita mainkan. Oke, nah jadi ini seperti gue bilang, gue tetap pakai yang 400 biaya per klik sesuai rekomendasi. Ini rekomendasi paling rendah loh, paling rendah. Dan gue masih main di luas karena ini masih 1 bulan pertama dan ternyata closing tinggal. Nah, ini bisa nanti kalian mainkan di bit-bit yang rendah kayak gini, rendah persaingan pencariannya ini. Oke. Ya, jadi ini kalian riset aja nih, tinggal kalian tambahkan kalau memang ada rekomendasi, tapi gua pakai yang sendiri. Dan ini gua nggak pernah pakai spesifik, gua harus ubah ke luas dulu untuk 1 bulan pertama. Jadi kayak gitu, juragan. Selain itu, selain kita bidik di iklan, seperti yang gue bilang udah, nama toko gue itu gue kasih namanya CV Persada Lestari. Atau kalian kalau bisa kasih PT juga nggak apa-apa, PT Impian gitu loh, nggak apa-apa. Ini kenapa sih nama toko ini penting gitu? Nih kalau kalian gak kita percaya, kita lihat. Nah, CV Persada Lestari 26 terjual tuh, baru terjual 2. Dan ya gua asal upload aja. Kenapa nama toko begitu penting? Karena dengan nama toko aja orang bisa langsung percaya. Ketika nama tokonya udah mengandung CV, PT, maka orang nggak ragu lagi buat beli. Oh, ini tokonya terpercaya nih. Padahal kan belum tentu itu CV atau belum tentu itu PT. Mungkin aja nanti next kita bikin PT atau CV tersebut, kan nggak ada yang tahu. Oke juragan, jadi kesimpulannya adalah gua di akun uji coba ini akun uji coba ya, gua ya top up sekitar 100.000 tapi terpakai di bulan yang efektif tuh cuma 50.000 dan ternyata menghasilkan untung sekitar 200 ribuan ke atas. Selanjutnya gua cuman ngiklanin di per grup ini, gua bikin per grup. Nah, di setiap grupnya itu baru ada produk yang akan kita iklankan. Misalnya kayak jok sepeda ada 2 produk, vakum ada 6 produk. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya adalah untuk grup-grup yang udah nggak menghasilkan untung, langsung di stop aja iklannya. Akan gua nonaktifkan karena itu udah nggak menghasilkan keuntungan untuk kita. Kita harus fokus di produk-produk yang untung. Dan selanjutnya akan gua tambah lagi top ads-nya dan semoga ada yang beli. Selain itu, kalian yang gue bilang harus bisa membuat orang percaya, entar itu CV Persada Lestari atau
PT Persada Lestari seperti itu. Dan rajin-rajin bales chat, karena ini akun yang nggak gua maintenance, maka penilaian gua pun anjlok kan. Ya nggak 66. Tapi kok bisa laku ya itu karena kita main di kata kunci yang pas gitu juragan, dan produk risetnya yang pas. Nah, gua rasa cukup sampai di sini. Buat kalian yang masih boncos, harap sabar, cari produk yang untung. Sampai jumpa di video selanjutnya.